Selamat siang para Dewan Juri yang saya hormati. Saya Pradavi Syafira dari Sekolah Alfisena Jakarta, serta tim lawan yang saya cintai. Izinkan saya untuk membawakan argumen saya serta membantah dan membidas argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Dewan Juri yang terhormat, kelahiran anak juga merupakan tanggung jawab negara. Akan tetapi di negara kita, bansos aja hanya diberikan kepada sebagian kelompok masyarakat saja dengan jumlah dan jangka waktu terbatas. Sementara inflasi dan kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat luas. Ini bisa berdampak besar terhadap growth stunting atau stunting pertumbuhan. Angka stunting yang dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia masih mencapai 24,4%. Angka ini masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Ini menandakan bahwa Indonesia masih belum bisa memadai subsidi kepada masyarakat yang berkekurangan. Negara belum bisa hadir untuk memberikan kehidupan layak untuk anak-anak, dan ini memiliki efek terhadap kesehatan anak pada pasangan di Indonesia. Nyatanya, UMR di Indonesia masih sangatlah rendah. Karena luasnya Indonesia secara geografis memberikan dampak terhadap perbedaan UMR yang memungkinkan pasangan untuk sulit dalam menafkahi keluarga, terutama anak. Walaupun pasangan dapat lolos dalam uji layak, apa manfaatnya bila pasangan belum bisa memenuhi secara finansial dan negara juga belum menunjukkan kemaksimalan untuk memberikan subsidi? Bukannya ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah menjadi permasalahan sejak lama. Saya ingin membidas lawan permasalahan, bukan hanya di materi, tetapi waktu yang tidak semua pasangan bisa lowongkan. Nyatanya, tidak semua pasangan bekerja di kantor. Saat ini ada 57.600.000 keluarga di Indonesia. Dan 9,4% diantaranya atau sekitar 5 juta dari itu adalah rumah tangga miskin yang jam kerjanya tidak memiliki batasan secara baku. Sebagai contoh, para pekerja rumah tangga yang bekerja selama 24 jam setiap hari selama seminggu, jika mereka harus kerja selama 24 jam dalam seminggu, kapan mereka dapat belajar dan dapat lolos uji layak tersebut? Bila memecahkan fokus untuk bekerja dan melakukan kewajiban untuk melakukan tes uji layak yang akhirnya dapat mengancam mereka untuk dipecat dalam pendapatan mereka yang sudah sangat rendah sejak awal. Ini malah bisa mengurangi jumlah pasangan yang ingin memiliki anak, terutama apabila persen pasangannya tidak layak lebih banyak dibandingkan yang layak. Ini akan mengeluarkan masalah krisis populasi jangka panjang. Terutama generasi muda saat ini masih banyak yang memfokuskan dirinya terhadap finansial pribadi agar mereka bisa menafkahi keluarganya sendiri dan kebutuhan lain seperti memiliki rumah dan kendaraan. Dan bila kita ingin mengimplementasikan ini di negara Indonesia, bagaimana dengan sektor ekonomi dan juga sektor tenaga kerja untuk dapat memenuhi ruang lingkup Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Ini hanya akan menciptakan permasalahan ekonomi seperti defisit negara yang pada akhirnya akan membuka lowongan untuk kecurangan. Uji layak ini hanya akan membuka pintu terhadap korupsi di dalam negara kita yang sebelumnya sudah memiliki kasus korupsi tinggi. Solusi yang lebih tepat dan lebih efektif adalah untuk memasukkan edukasi parenting ke dalam kurikulum mata sekolah sejak dini. Informasi ini akan lebih terserap dibandingkan bila tim afirmasi memaksakan materi parenting dalam masa dewasa. Akan sangat disayangkan dikarenakan daya tangkap lebih rendah dan uji layak yang terlalu mendadak untuk dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pasangan. Pemerintah juga tidak butuh adanya dana khusus karena edukasi ini bukan hanya untuk orang yang bekerja. Jika tim lawan masih bersikeras dengan argumennya
maka yang akan terjadi adalah krisis populasi, ekonomi, dan bermunculnya kecurangan yang sejak awal masih sangat tinggi di Indonesia. Tapi jika kita setuju dengan argumen yang saya bawakan bahwa saya menentang tim afirmasi atas uji kelayakan dan menyetujui ide edukasi sejak dini, maka kita akan mengurangi persentase defisit ekonomi, krisis populasi yang sangat bahaya bagi negara Indonesia, dan juga ujian yang sangat kontraproduktif untuk diimplementasikan. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama bisa melihat bahwa dampak yang saya berikan dari tim oposisi lebih banyak menampilkan dampak positif dibandingkan dampak negatif. Sehingga terasa kita semua sudah tahu apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu menentang mosi kita kali ini. Dan sekian argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih.